Shalom Spiritness, balik lagi di program kesayangan kalian hari ini The Inspirator bersama dengan Justin dan si Cewek Monrut. Jarang-jarang ya Justin ajak Monrut ya, karena kalau hari ini ada yang spesial soalnya. Kita hari ini mau bicara tentang love story, banyak tentang love story. Nah, betul. Ya. Karena love story itu menarik ya, khususnya karena mau mencintai topik-topik percintaan gitu. Makanya diajak sama Justin hari ini ya. Gitu ya. Kita mau sapa dulu dong, ya kan? Narasumber special guest kita pada hari ini ada Edward Chen sama Agnes Chen. Halo, shalom. Halo, Monrut. Shalom, Justin. Shalom. Hari ini ya Spiritness ya, buat kalian semuanya, kalian harus merapat. Yang mau tentang percintaan, yang mau tahu tentang bagaimana menjaga hubungan yang baik. Beberapa tahun ini kita kan tahu ya pandemi banyak, terus orang-orang pada WFH, kumpul semua kan di rumah. Loh, dengar kasus perceraian itu kan jadi naik pesat gitu kan, karena suami istri di rumah terus, kumpul terus. Nah, kalau yang satu ini kita perlu belajar nih, gimana kiat-kiatnya mereka itu bisa langgeng terus gitu kan. Kalau ngomong-ngomong dulu, awal-awal nih sebenarnya, Ko Edward sama Cik Agnes, ini kan kalau nggak salah hampir 14 tahun bersama ya, lewati suka, lewati duka, suka dan duka ya. Sebenarnya awal mula ketemuannya gimana sih, awal mula ketemuannya berdua ini? Mau baby yang cerita? Waduh, baby. Mau siapa yang cerita nih? Siapa yang cerita? Boleh Cek Agnes dulu ya, Cek Agnes. Oke. Pertama kali ketemu ya? Iya. Awal mula ketemuannya di mana gitu? Ini jangan-jangan saling menuduh karena sama-sama lupa ya. Di mana ya? Kita ketemunya di mall. Wow. Itu sudah janjian dulu atau papasan tidak sengaja? Enggak sengaja, di salon. Jadi iparnya Ko Edward ke salon, terus saya anterin mama saya ke salon juga. Jadi tiba-tiba iparnya dia nyapa saya. Maksudnya ini stranger ya, jadi belum kenal sama sekali. Terus dia cuman tanya, kamu langganan di sini, kamu sama siapa yang bagus, cuma gitu doang. Terus tiba-tiba dia bilang, aku nih, pokoknya nyambung, singkat cerita dia bilang, aku nih iparnya Edward Chen loh, dia bilang, kamu tahu? Setelah aku tahu. Yaudah nanti aku kenalin ya. Sebenarnya tahu, cuman pura-pura nggak tahu ya, Cik Agnes ya, kan kayak gengsi ya kalau aku tahu gitu kan ya. Enggak, aku tahu, aku bilang aku tahu. Terus tapi nggak ada yang nggak tahu loh ya. Kalau kita aja kalau di gereja ya, kita berbicara tentang kita mau besok nyanyi lagu Mandarin ya, udah pasti lagunya Edward, nggak ada yang lain udah. betul. Ya, pokoknya lagu favorit Mandarin kalau nggak Edward Agnes. Lagunya puter itu aja soalnya gitu kan. Betul. Jadi pertemuan pertama ini di mall gitu kan. Habis itu berlanjut atau bagaimana ceritanya kok bisa jadi pasangan? Lanjut di salon, terus gimana tuh C? Terus lanjutan ceritanya. Nggak ada tukar nomor telepon, terus cuman halo Edward, iya saya Agnes, cuman gitu-gitu doang. Terus habis gitu karena waktu itu mama saya udah selesai, jadi kita langsung jalan gitu. Nah, terus kira 2 bulan ya, 3 bulan ya, atau sebulan lah kali ya. Ya mungkin sekitar gitu ya, sebulan kemudian terus ketemu lagi di mall yang sama. Di salon yang sama. Ya udah kayak cinta kalau udah jodoh di mall itu ya. Iya benar kalau sudah jodoh nggak sebuah pelajaran berharga ya untuk Monrut yang masih jomblo ini. Jadi kali ini ketemunya tuh di mall tapi sambil makan. Jadi dia lagi makan, aku juga lagi makan bareng teman. Terus tiba-tiba aku sapa dia gitu kan. Terus dia kayak lupa-lupa gitu, nggak tau gengsi deh. Pura-pura lupa gitu. Aduh. Lupa ya ada lagunya tuh. Lupa. Nah, di situ baru dia minta nomor telepon saya. Bukan saya loh yang minta ya, dia yang minta. Ditekankan banget ya. Ini cowoknya dulu loh yang ngejar ya. Ditekankan ya spirit sharing ya. Iya, karena kan waktu bertemu itu yang kedua kali di restoran itu saya makan sendiri. Jadi selama Tuhan pakai hidup saya, memang saya tidak banyak bergaul gitu ya. Dan kalau mau bergaul biasa gitu kayak ketemu di abis of the stage gitu atau abis pelayanan itu memang banyak orang. Tapi dalam kehidupan saya sebenarnya secara pribadi itu saya tidak banyak orang, tidak banyak teman karena saya dari dulu memang menjaga pergaulan gitu.
Jadi kok bisa minta nomornya Cik Agnes? Nah itu dia. Jadi saat itu saya kok rasa digerakkan Roh Kudus ya pasti ya. Gitu ya. Sebentar, ini alasan klise ya. Biasa cowok emang gengsi kayak gitu ya. Yang mau loh. Iya benar. Kalau enggak, saya pasti gengsi dong. Maksudnya, I'm Edward Chen. I can have many girlfriends gitu. Maksudnya, ya gawat ya. Benar. Saat itu ya saya bisa tiap hari mau ganti perempuan pun bisa sebenarnya gitu kan. Makanya saya tidak pernah duluan untuk kasih nomor telepon atau saya duluan untuk istilahnya mau ngapa-ngapain, saya tidak pernah gitu karena saya merasa I'm quite famous at the time gitu dan jadi ya sekalipun di rohani ya banyak sekali cerita sebenarnya saya bisa ceritakan bagaimana perempuan datang ke hotel saya tanpa saya tahu. Subuh-subuh bisa ketok kamar hotel saya, bahkan saya tidak pernah kasih tahu kamar hotel saya gitu ya, di mall dikejar-kejar, udah naik mobil. Rasanya kok ceritanya ini penuh dengan kebanggaan ya, Cik Agnes lihatnya sudah dengan mata yang cukup sebentar lagi setelah off air kayak langsung berantem gitu ya, kok ya hati-hati ya. Dari awal waktu pacaran gitu udah tahu. Bahkan waktu pacaran tuh aku yang bantu pegang nomor telepon publiknya dia gitu. Jadi aku udah bagian pemfilter. Iya, jadi maksudnya aku udah tahu ya itulah yang aku salah satu yang aku makin jatuh hati sama dia. Dia tuh nggak pernah kayak sembunyi-sembunyi gitu. Jadi dari pacaran tuh udah terbuka. Jadi transparan semua. Iya, jadi dari password email lah, password telepon lah. Kecuali cuma password PIN aja yang nggak dikasih, PIN ATM aja nggak dikasih. Jadi saya mau gambarin bahwa saat itu tidak mungkin kalau saya akan minta nomor telepon dia kalau bukan Tuhan yang suruh ya, gitu loh. Maksudnya poinnya saya itu begitu, karena saya sangat boleh dibilang saya bukan tipe cowok yang berani duluan ngomong gitu, karena pada dasarnya juga saya memang orangnya kan dari awalnya kan memang orang miskin ya, orang tidak punya, jadi minder gitu. Sekalipun sudah sebagai Edward Chen, tapi saya masih minder. Apalagi ya kayak gitulah intinya kayak gitu. Jadi kalau memang saya berani minta waktu itu nomornya, boleh dibilang dia perempuan pertama yang saya berani minta nomor gitu. Astaga, keren banget ya ampun. Loh, jadi Agnes dari dulu belum pernah nyanyi. Belum dong, Agnes justru saya yang produser dia. Ketika waktu masih zaman pacaran itu saya mencoba, kan saya tahu dia suka nyanyi karena orang tuanya tuh sering kali ngajak ke karaoke gitu kan. Jadi saya kan, maksudnya saya udah capek-capek pelayanan, selesai pelayanan udah capek-capek nyanyi lagi, disuruh ke karaoke nyanyi lagi kan. Maksudnya saya mau jadi maksudnya Edward yang jangan dianggap penyanyi terus gitu kan. Sometimes saya juga kan capek gitu kan. Jadi waktu kalau diajak ke karaoke ya udah saya cuma diam aja gitu, paling nyanyi sebentar, tapi papa mamanya nyanyi karaoke, keluarganya dan dia nyanyi. Nah waktu dia nyanyi saya dengar ini orang kok nyanyinya enak juga kayak, suaranya gitu ya. Kayak atau bagus, karena udah jatuh cinta gitu ya, kok biasanya kan emang kayak cinta tuh kan buta gitu ya, cinta juga tuli mungkin kayak enggak ya? Enggak. Memang bagus suaranya gitu kan dulu ya. Betul. Jadi dia nyanyi itu spesialis Teng Li Chun, jadi Teresa Teng. Kalau tahu ya, kalau zaman dulu itu orang-orang klasik ya, pop Chinese gitu ya. Jadi dia nyanyi persis kayak gitu, dia kayak dia Mimi itu. Jadi wah ini orang nyanyinya kayak Teresa Teng banget gitu. Nah jadi waktu suatu kali saya lagi mau launching album Natal waktu itu, saya langsung kepikiran saya coba satu lagu saya duet sama dia gitu, saya ajak dia nyanyi, tapi saya rubah semua stylenya. Saya tidak mau dia tuh kesannya tua banget gitu, niru penyanyi. Biasanya kan gitu kan, ya memang mungkin pada dasarnya juga Tuhan kasih talenta saya sebagai songwriter, producer dan sebagainya ya. Jadi saya tahu bagaimana mengarahkan orang gitu. Jadi saya bilang oke, Beb, saya rubah kamu ya gitu. Akhirnya jadilah satu single dia nyanyi di albumku. Nah waktu saya lempar ke pasar, ternyata banyak yang responnya baik. Itu siapa cewek itu? Agnes siapa itu gitu? Ada yang bilang Agnes Monica lah. Jadi betul.
Jadi ya mulai dari situ saya lihat, oh berarti ternyata responnya cukup baik gitu ya. Jadi waktu itu karena belum married, jadi saya tidak berani untuk memproduserin dia untuk bikin album solo. Kenapa kok? Ya, karena saya pikir ada resiko putus gitu ya kok? Iya, ada resiko putus. Ini sebuah resiko. Iya benar, aku agak ngarang tapi bener ya. Ya, tapi maksud saya tidak sampai kepikiran begitu sih. Maksud saya juga kan belum waktunya lah begitu, belum waktunya. Karena kan baru satu lagu gitu kan, belum waktunya. Tapi waktu semenjak kita menikah, akhirnya kita keluarkan album duet, album cinta. Jadi saya juga sebelumnya saya punya album duet, saya punya album cinta sebelumnya waktu saya single. Dan ternyata juga responnya baik dan akhirnya saya bikin di album solo yang Mandarin. Saya punya seri dulu ada namanya Oriental Worship. Oriental Worship itu yang betul-betul pakai Chinese, pakai musiknya betul-betul audiophile Chinese Oriental. Nah, ketika saya married, saya bikin yang versi ceweknya itu Oriental Worship yang cewek. Makanya Agnes Chen 1, Agnes Chen 2, Oriental Worship sampai akhirnya Agnes Chen 3 kita berduet lagi Oriental Worship. Kita nyanyi berbarengan gitu. Itu setelah. Nah, ceritanya seperti itu. Menurut sempat lihat juga sih ya kalau misalnya Ko Edward sama Cik Agnes ini sempat dua juga ya, atau kayak lagunya itu wedding, bertemakan wedding gitu ya. Kok kayak Koko sempat share di Instagram sih baru-baru ini ya, benar gak sih Ko? Betul. Itu justru lagu anniversary kita tahun lalu. Judulnya bisa setiap anniversary itu buat lagu terus. Ya? Ada juga. Begini amat nikah sama penyanyi ya. Seneng banget gitu kan. Setiap tahun bisa punya lagu baru tentang kita berdua. Nah, ngomong-ngomong, kita sudah tahu ya pertemuan pertama dari salon, lanjut ke mall ya kan. Terus yang akhirnya Cik Agnes bisa senang sama Ko Edward ini gimana ceritanya, Cik? Ya, biasanya kan penuh tantangan juga ya, Cik. Dari salon itu sudah senang. Dia wish itu, wah aku pingin sama ini orang nih gitu. Ya rahasia dibongkar ya, khusus untuk Spirit Nurse ya ini ya Ko ya. Ya ini setelah kita married dia buka cerita gitu. Gitu. Ternyata senangnya. Dia ngomong. Kenapa? Ternyata senangnya sejak dari salon, bener. Gimana nih ceritanya? Gimana ya? Aku harus jawabnya gitu kan ya. Pride. Enggak sih dulu. Jadi yang waktu kenalan di salon itu, aku sempet ngobrol sama temen aku. Aku bilang, Ci, aku ada ketemu tadi penyanyi rohani. Aku bilang gitu kan. Terus itu kalau nggak salah tinggalnya satu apartemen, satu gedung sama Cici gitu. Terus habis itu masa sih ya ini cerita lucu sih, ini bener-bener kalau aku ceritain tuh memang kalau bukan waktunya Tuhan kita nggak akan ketemu gitu. Jadi terus aku bilang sama Cici ini yang aku ajak makan di yang terakhir ketemu sama dia lagi tuh loh, yang setelah 1 bulan berikutnya. Nah jadi sebelum ketemu itu aku bilang, Ci, aku ada ketemu penyanyi rohani yang terkenal yang tinggal di satu gedung sama Cici gitu. Terus oh masa sih, dia bilang gitu. Terus aku bilang, iya Ci, rambutnya pirang-pirang, aku bilang gitu. terus dia bilang gini, masa sih pirang, ada tuh tetangga aku pirang, dia bilang gitu. Terus tapi tiap malam berisik banget setel lagu kenceng-kenceng katanya gitu kan. Terus gitu udah terus kita kan kayak anggap lalu gitu kan. Terus tiba-tiba yang pas ketemu itu dia lagi makan, terus Cici itu bilang, aku itu loh tetangga aku. Itu sudah aku bilang, itu orang itu sudah. Bilang, beneran? Itu kan tetangga aku dia. Astaga. Wah, jadi ketahuan ya kalau Edward suka lagu kenceng-kenceng. Bener-bener. Dan habis itu pasti cicinya Cik Agnes jadi mata-mata sehari-hari. Dan maksudnya gini, lucunya itu aku tuh sering ke rumahnya Cici itu. Dan rumahnya tuh pintunya tuh sebelah-sebelahan. Ini bukan Cici kandung ya? Bukan Cici kandung sih. Teman. Ya. Jadi terus gitu pintunya tuh kan sebelah-sebelahan. Terus herannya tuh aku nggak pernah ketemu dia. Padahal Agnes itu sering ke rumah Cici kunjungin Cici itu. Ketemunya justru di salon sama di tempat makan. Nah ini. Berarti ketemunya di tempat makan. Ya.
Itu belum heran, yang lebih heran lagi. Yang lebih heran lagi kan aku tinggalnya di gedung yang lain nih. Ternyata tetangganya aku yang sebelah-sebelahan itu, dia sering ke rumahnya dia juga. Sering ke rumah tetangga aku. Tapi itu kita nggak pernah ketemu. Iya. Astaga. Masalahnya yang ditanya tadi, kamu itu suka memang kepingin gitu loh. Iya. Sebentar. Kita perlu break dulu rasanya. Kita perlu meng-clearkan pertanyaan kita ini. Tapi kita akan dengarkan pujian dulu. Kita akan balik lagi. Tetap di Spirit. Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti. Cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Oh ya Tuhan, Kau selalu tepati janji-Mu. Sebab Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Spirit. Balik lagi di The Inspirator bersama dengan Justin, Monrut, dan juga narasumber yang lagi jatuh cinta. Loh, mereka harus jatuh cinta loh, sungguhan. Kalau nggak percaya tanya deh. Kita tanya sekarang ya. Cek Mas, bener kan lagi jatuh cinta sama Ko Edward? Lagi jatuh cinta? Udah dari dulu katanya. Nah, Iya. Dari alam rohnya. Nah, kita menjawab pertanyaan tadi nih. Kita sudah meng-clearkan tadi waktu FR ya kan. Berarti ini sebenarnya jatuh cintanya atau sukanya itu mulai kapan deh, Ce? Jadi memang sebelum yang waktu pertama kali ketemu itu
boleh dong terus terang. Boleh lah. Terus terang lah. Jujur aja, masa terang jujur. Terus? Ungkapkan semuanya. Enggak, maksudnya memang interested tapi nggak yang wah gitu, nggak yang apa yang kayak jatuh cinta kayak pada pandangan pertama gitu, enggak sih. Soalnya waktu itu ketemu dia tuh orangnya dia lagi pakai kaos, maksudnya seleboran gitu, pakai kaos Wow, celana kalau pendek, terus rambutnya tuh bisa berantakan ya. gitu. Jadi nggak ada yang namanya kayak ketemu langsung wah gitu, nggak ada sih. Pandangan pertama nggak ya, kayak gitu ya. Cuman memang ketertarikannya tuh lebih yang aku ketemu kayak penyanyi yang selama ini aku pernah denger gitu. Itu ketertarikannya di situ. Dan ya itu nggak bisa dibilang kayak suka, jatuh cinta itu nggak sama gitu. Nah, kalau kita sudah tahu tentang Ko Edward ya, gampang banget kan, banyak cewek yang mendekati dia. Sedangkan Cik Agnes kita perlu tahu nih, apakah Ko Edward pacar pertama? Nah, ding. Bukan, dia bilang bukan. Oh, bukan. Mungkin Ko Edward yang ke 1001 ya, Cik Agnes ya? Enggak. Oh enggak ya, enggak. Bukan yang 1001 ya? Ya, jadi sama-sama bukan yang pertama ini ya. Oh. Kalau Agnes boleh dibilang yang termasuk pertama ya. Boleh dibilang termasuk yang pertama sih sebenarnya Agnes. Karena kan aku tidak pernah serius, maksudnya aku tidak pernah berani pacaran sebenarnya. Ya, bukan pacaran karena officially ngajak pacaran gitu ya, Ko? Iya, karena aku udah cerita backgroundku ya. Maksudnya aku sangat malu gitu, maksudnya merasa enggak pede, mau kasih makan apa gitu ya, anak orang ya? Gitu. Tapi kayak gitu kok banyak yang deketin ya, Ko ya. Kita perlu tahu sebenarnya kiat-kiat. Nah, betul itu. Saya juga enggak tahu kenapa ya, gitu. Mungkin aura kebaikannya terpancar dari dalam hati ya, karena kan cewek jatuhnya di hati cowoknya biasanya gitu, nggak jatuh di fisik sih katanya, atau di uang juga enggak ya. Tapi satu hal ini enggak, maksud saya memang kalau menjadi public figure itu kalau sudah di stage gitu ya, di panggung tidak perlu orang harus ganteng, tidak perlu orang harus maksudnya secara physically saya rasa tidak perlu sih. Kalau dia memang kebanyakan memang sekalipun dia nakal, jahat gitu, kalau udah di panggung kan kesannya kan ada ketertarikan tersendiri gitu. Betul. Dan itu membahayakan perempuan sebenarnya. Benar. Ya, hati cewek-cewek tuh kayak gitu. Betul. Jadi maksudnya untuk perempuan-perempuan yang lagi nonton masih single itu jangan hanya melihat karena wah ini cowok di panggung, ini keren, dia tidak boleh sebenarnya. Itu judgement yang salah gitu. Itu halusinasi sementara. Betul. Betul. Nanti kecewa pada akhirnya. Cuma jangan mau ditipu. Even hamba Tuhan, pendeta. Benar. Jangan mau dibohongin. Lah, Cik Agnes sendiri ya. Cik Agnes sendiri kan juga ikut kan dengan konsernya Ko Edward, ikut juga bahkan Cik Agnes bilang bahwa aku yang pegang nomornya dia gitu kan. Nah, nggak pernah nih ngerasa wah banyak banget sih cewek yang deketin ini atau dan lain sebagainya. Cemburu nggak sih kayak gitu-gitu? Awal-awal sih cemburu. Parah dulu. Wajar sih ya, wajar karena cewek tuh emang sensitif dan kayak apalagi seorang penyanyi gitu ya, pacarnya adalah seorang public figure yang dikejar cewek-cewek, gimana nggak cemburu gitu kan. Kita yang orang biasa aja, kita yang rakyat biasa aja, nggak terkenal gitu kan, kayak ya kita cemburu lah kalau misalnya ada yang kayak deket-deket atau ada yang ngefans gitu kan. Aduh, apa yang dilakukan sama Cik Agnes ini? Kalau dulu sih memang pertama-pertama agak ya bete lah ya, misalnya. Enggak, jangankan waktu pacaran, waktu nikah aja tuh ada gitu orang-orang yang sengaja memang udah tahu kita istrinya gitu ya. Jadi pernah tuh satu kali yang aku inget banget tuh, kan acara udah selesai dan aku udah dikenalin ini istri saya gitu kan, kita udah pelayanan bareng di panggung. Terus tiba-tiba tuh ada perempuan datang, wanita ini datang, tiba-tiba dia kasih kameranya gitu, nih tolong fotoin gitu. Ini foto sendiri. Suami orang tolong ya. Terus ya maksudnya tapi dari ya aku udah kayak waktu itu mungkin level waktu itu level kecemburuan aku udah nggak terlalu seberapa sih gitu dari awal-awal. Soalnya ya itu yang aku bilang kan dari awal kan Ko Edward itu orangnya terbuka banget.
Jadi perempuan tuh kenapa sih? Kalau menurut aku perempuan kenapa sih merasa cemburu? Karena dia tuh insecure. Kalau menurut aku betul. Selama laki-lakinya tuh selama suaminya tuh meyakinkan kita sebagai perempuan, it's okay, gue nggak bakal ngapa-ngapain gitu, lu lihat aja gitu. Terus semua juga terbuka, kayak account Instagramnya dia juga aku pegang. Dari dulu tuh bukan malah cuman Instagram, dulu Friendster yang kayak gitu-gitu. Aku udah pegang gitu. Jadi kalau email semua. Jadi waktu itu siapapun yang message Ko Edward saat itu saya yang baca ya. Coba didengar. Oke. Didengar ya. Semua pendengar kalian harus tahu ya. Kalau kalian mau message sama Ko Edward, Agnes yang baca, hati-hati. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Ini kayaknya jadi bakal aku udah terakhir semua ya. Astaga, gawat. Pantesan suaminya nggak pernah dibales. Karena memang begitu. Makanya ya saya bersyukur. Saya begini, kan sudah terlalu banyak terlalu banyak jangankan ngomong yang sekuler ya gitu ya, yang rohani aja sampai detik ini banyak juga pernikahannya itu yang buyar gitu. Itu betul. Sudah public figure, udah hamba Tuhan, udah pencipta lagu, udah penulis lagu, penyanyi yang lagu-lagunya bagus gitu, tetap juga cerai gitu kan. Maksud saya kenapa gitu, maksudnya kenapa berulang-ulang, padahal kita sudah yang senior kita juga ada yang juga begitu lagi gitu kan. Kenapa kita harus ulangin? Nah, that's why dari dulu aku doa sama Tuhan, aku pingin kehidupan keluargaku itu bukan cuma aku sebagai penyanyi jadi inspirasi, tapi keluargaku juga aku pingin jadi inspirasi. Gitu loh. Begitu. Jadi itu dan aku udah tanamkan sama Agnes gitu. Kita berdua ini kan orang biasa, bukan orang yang terlalu hebat gitu. Tapi kita itu, kerinduan kita itu, keluarga kita tuh bisa jadi inspirasi buat orang. That's why dari awal waktu kita married, dari awal kita pacaran pun itu saya sudah terbuka begitu, karena saya tidak kepingin ya saya juga dihantui pikiran yang ceweknya takut. Itu kan tidak nyaman buat cowoknya juga gitu. Betul. Apalagi kalau memang cowoknya nakal jahat gitu ya mungkin ya lain cerita ya gitu ya. Tapi kalau ya juga saya memang tidak melakukan apa-apa, kenapa harus ditakutin gitu, ya gitu. Jadi semua, dan suatu kali betul kejadian, suatu kali itu ada fans saya itu sampai bunuh diri, sampai percobaan bunuh diri, dan telepon nomor saya gitu. Nah, kebetulan Agnes yang angkat karena kan kalau itu lagi di perjalanan, saya ingat banget, saya lagi nyetir di mobil, kita lagi mau kemana gitu, mau pergi atau mau pergi makan, kan biasa kan HP itu saya suruh dia pegang gitu kan. Justru kalau orang sekarang kan nggak mau, cowok kan maunya HP-nya disimpan, nggak mau dipegang gitu. Betul. Kalau takut saya saya kebalik, semua saya kasih dia pegang gitu. Jadi waktu lagi saya nyetir ada telepon masuk, dia ngangkat. Itu belum kawin loh, itu belum kawin, masih pacaran, belum nikah. Jadi waktu diangkat, orang tuh nangis gitu ya. Jadi temannya bilang, ini nomornya Edward Chen bener ya? Oh, dia bilang, oh iya ini nomornya manajemen Edward Chen. Iya, ini ada teman saya ini bunuh diri gitu. Dan Agnes kan pasti bingung dong. Kalau umpama kamu bisa bayangin ya, kalau kejadian itu saya tidak terbuka sama Agnes. Agnes pikir benar-benar saya nih, padahal itu orang, ini orang dari mana? Cewek siapa ini kok? Cewek siapa? Betul, itu orang saya tidak kenal. Sebagai macam, dia memang pernah foto ya, semua orang pernah foto sama saya dong. Nah, makanya semenjak kami menikah, itu tiap kali mau foto, kalau ada Agnes, selalu Agnes ada di saya. Jadi kita bertiga, supaya itu tidak membuat alibi yang salah, gitu, kesalahpahaman gitu ya, Ko Edward. Betul. Jadi ya itu banyak cerita sebenarnya, banyak cerita. Jadi kayak contoh saya pelayanan pun kalau gerejanya nggak mau ngundang Agnes, maksudnya nggak bisa Agnes ikut gitu. Sejak nikah. Kita sudah komitmen. Jadi selalu berdua ya. Edward minimum berdua. Iya, jadi minimum berdua. Jadi kalau misalnya saya nggak ikut, dia dengan pemain keyboardnya gitu. Jadi jadi pokoknya jangan berdua gitu ya, Cek. Kenapa?
Pokoknya kan jangan berdua gitu ya. Iya, maksudnya berdua. Mungkin minimum berdua, nggak boleh sendiri gitu. Berarti untung ya menurut malam hari ini kita untungnya berdua ya. Untungnya sama Ko Edward, aduh mungkin Agnes di samping itu sudah melotot gitu. Berarti benar ini, benar-benar. Nah, perjalanan cinta dari Ko Edward dan Cik Agnes ini, kalau Justin dengerin sendiri sebenarnya luar biasa ya. Ko Edward tipikal, jarang loh orang tipikal yang dalam tanda kutip ya, orang yang terkenal. Kalau bagi kita ya, Ko Edward adalah orang yang terkenal, tapi mau terbuka sama istrinya. Tidak banyak yang seperti itu, karena biasanya orang terkenal mereka suka punya privasi sendiri. Waduh, bagaimana kalau kita break dulu ya guys? Nanti kita akan balik lagi setelah beberapa pujian berikut ini. Tetap di Spirit. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
Spirit. Oke Spiriters, balik lagi ya, masih di The Inspirator dan pastinya masih bareng sama Monroe, Justin dan juga Edward Chen serta Agnes Chen ya. Dan topik selanjutnya nih apa sih Jus? Kita mau tanya harus apa sepaket, lagi? Harus sepaket, jangan satu aja, bahaya ya. Baik. Ini hal yang sebenarnya ya sudah lama Justin pingin tanya. Kan kita tahu ya, mungkin kalau penggemar-penggemar dari Edward dan Agnes juga tahu ya, kalau mereka nih lagi membangun satu usaha di Sumba. Kalau nggak salah, suatu resort yang dinamakan Umarato Resort, bener kan ya? Benar. Nah, satu hal, kenapa sih punya keinginan untuk ke Sumba, terus membangun di sana, apa kurang jauh dari Jakarta ke Sumba? Atau kalau nggak salah ini ada yang dari kampung halaman sendiri nih ya? Apakah karena keinginan seperti itu yang muncul atau seperti apa ini? Ko Edward mungkin Ko Agnes bisa jawab? Oke, jadi itu bermula, saya juga tidak pernah menyangka gitu ya. Yang pasti semua bermula dari pandemi. Semua bermula dari COVID-19. Jadi ada banyak pelajaran yang saya dapat dari COVID-19 dan puji Tuhan, Tuhan izinkan ini terjadi. Mungkin kalau tidak ada COVID-19, mungkin tidak ada Umarato Resort juga mungkin ya. Begitu. Ya. Dan itu jadi butuh, blessing in disguise ya kok ya. Kayak blessing in disguise ketika COVID malah bisa saya aminkan blessing in disguise ya, karena tapi secara manusiawi tentu itu menjadi sesuatu yang beban yang besar buat saya gitu, karena kan waktu pandemi itu kan secara ekonomi tentu saya terpukul ya. Yang saya hampir every day, every week itu bisa terbang kemana-mana, ke luar negeri, dalam negeri, ke desa, kampung untuk pelayanan gitu. Dan saya memang selama dari 2002 saya keluar album pertama sampai hari ini 20 tahun hampir. Jadi tahun ini saya 20 tahun itu hidup saya murni dari pelayanan. Jadi penghasilan saya itu murni dari pelayanan, baik itu khotbah, nyanyi, apalah pokoknya semua gitu ya. Ketika pandemi itu langsung kayaknya hancur gitu ya, langsung benar-benar nol. Bayangin nol, hidup di Jakarta tanpa pemasukan, kalian udah bisa tahu lah kayak apa. Gitu ya. Betul. Dan tentu puji Tuhan saya bisa bertahan karena sekali lagi saya bukan tipe orang yang gampang menghamburkan uang ya, begitu ya. Saya belajar saya tidak mau terulang seperti papi mami saya, keluarga saya gitu ya, yang susah gitu. Jadi saya tahu betul ketika Tuhan berkati saya harus bagi ini, saya harus manage uang ini baik-baik gitu. Dan puji Tuhan, jadi ketika pandemi ya saya masih bisa hidup karena saya masih punya tabungan gitu ya. Tapi lama-lama kan ini tabungan akan habis nih. Kalau betul. Caranya begini, kan kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini. Nah, tahun lalu itu Tuhan berbicara kepada saya suruh balik Sumba. Jadi memang saya kan orang Sumba gitu ya. Balik Sumba untuk doing Umarato Resort ini gitu. Tapi visi, maksudnya gini, tetap Umarato Resort ini bukan seperti resort-resort yang lain gitu, karena visi dan misi saya yang Tuhan kasih adalah itu tetap ada pelayanannya di situ gitu, untuk membantu orang-orang desa setempat. Tentunya ketika kita melakukan sesuatu pasti kan yang dinikmati juga orang-orang sekitar tentunya ya gitu. Menjadi berkat buat sana, yang mulai dari tidak ada listrik dari zaman sampai kalau saya tidak kasih, maksudnya kalau saya tidak bangun Umarato listrik, tidak ada listrik di daerah situ, gitu, di desa itu, gitu. Jadi saya harus masukin listrik, biayanya. Intinya saya tidak didukung oleh investor dan segala macam. Maksudnya gini, nggak mungkin lah seorang Edward Chen bisa build resort gitu, itu tidak mungkin karena saya bukan orang bisnismen gitu. Dari awal saya bukan bisnismen, kecuali saya bisnismen ya, gitu. Tapi yang itulah saya belajar, disitulah justru iman saya dipakai gitu. Dari saya comfort zone di Jakarta, saya harus disuruh Tuhan keluar seperti Abraham sebenarnya, persis seperti Abraham. Dari orang kaya, tiba-tiba Tuhan suruh pergi ke suatu tempat yang tidak tahu di mana, suruh
hanya cuma melihat bintang dan ya itu persis, itu plek persis plek. Tapi bener loh kok, Justin aja membayangkan ya kan, Justin ngikutin Ko Edward sama Cek Agnes itu kan sudah sejak lama sebenarnya, 2014 kapan hari ikut di Instagramnya. Dan sudah lama sebenarnya melihat perkembangan dari Ko Edward dan Cek Agnes. Membayangkan aja pergi ke suatu tempat nggak ada listrik, belum ada air kan waktu itu, benar ya, belum ada air, terus sepi juga, nggak ada manusia. Itu dulu ya waktu Justin ngeliat di Instagramnya Ko Edward sampai mikir gini, ini orang mau survival challenge atau gimana ya? Semuanya juga dikerjakan sendiri gitu loh. Semuanya dikerjakan sendiri, bukan juga kontraktor, bukan juga seorang arsitek gitu kan. Pikir kok semuanya dikerjain sendiri, ini survival challenge ini rasanya. Justin enggak loh. Justin mikir, ini mungkin lagi bikin satu konten survival challenge mungkin di Sumba. Tapi apalagi kan bisa ya tergeraknya tuh sampai segitunya. Apakah memang yang disuruh sama Tuhan itu benar-benar sangat kuat sekali sehingga buat Ko Edward sama Cek Agnes itu benar sungguh-sungguh di sana dan bertahun-tahun kan mengerjakannya ini? Betul, sangat kuat. Makanya kalau tidak saya tidak berani juga gitu. Maksudnya setelah saya pikir juga, gila juga saya bisa begini ya gitu. Maksudnya itu saya sebenarnya anggapannya ya gimana? Ya itu kayak jalan sambil merem gitu ya, kok kayak nggak tahu apa yang ada di depan, kayak bener-bener cuma meraba-raba aja sambil maju gitu kan ya, kayak masalahnya ya? itu betul, masalahnya itu ketika kita sudah melakukan, tapi masalahnya kan waktu kita mau melakukan itu yang tantangan terbesar. Waktu sebelum melakukan itu kan kita pasti pikir ini kurang kerjaan ya. Gua di sini enak-enak Jakarta, gua hidup di comfort zone dalam arti semua ada gitu, anak-anak aman, sekolah baik, semua. Ini pergi satu tempat kampung, bukan di kota, di kampung, di hutan yang belum ada apa-apa gitu. Gimana gitu. Nah, tentunya itu tidak lepas juga dari istri saya sebenarnya. Jadi setiap kali saya ambil keputusan, tentu itu keputusan bukan keputusan saya dan Agnes. Karena Agnes itu kan sudah istilahnya kita merit, berarti kita harus keputusan bersama. Yes. Sekalipun saya mengambil keputusannya pada akhirnya ya, tapi saya tetap harus sharingkan itu ke Agnes. Dan awalnya juga Agnes juga bingung sih sebenarnya gitu. Maksudnya dia kan orang Jakarta ya. Dia tidak pernah hidup yang sampai, bayangkan. Ya kalau hidup di rumah di sana oke, ini bahkan hidupnya di tenda. Di tenda yang 3x4 berbulan-bulan bahkan 1 tahun gitu. Jadi ini bukan camping, tapi ini kayak betul-betul hidup begitu. Bukan glamping. Tapi benar loh, Ce. Ini sungguhan pertanyaan ini buat Cece. Kenapa kok mau seperti itu, Ce? Di situ juga mall nggak ada, boro-boro mall, supermarket aja nggak ada gitu kan. Ngapain juga, Ce? Boro-boro mau capek-capek ke sana ngapain, Ce? Ya, kalau memangnya ada pilihan lain sih aku gak. Jadi alasan utamanya adalah karena gak punya pilihan lain ya, Ce. Benar. Apakah terpaksa ya atau dihipnotis sama Ko Edward? Maksudnya nggak bisa munafik lah ya. Maksudnya kita first of all ya kita harus lihat fakta juga. Maksudnya di sini ya suamimu bisa dapat apa gitu, sedangkan kita harus survive gitu kan. Nah, ya keputusan itu memang keputusan besar dan sangat berat sekali sih buat aku gitu. Apalagi kita tinggal, maksudnya kamu bisa bayangin yang aku tinggal di kota yang biasanya Gojek, yang biasanya semua serba ada, tiba-tiba aku tinggal di hutan yang harus masak sendiri, nggak ada air, nggak ada listrik, dan kita tuh bisa survive satu hari itu cuma dengan 4 galon air yang dikirim dari kota. Itu udah termasuk air untuk mandi, air untuk cebok ya, air untuk cuci, untuk masak, untuk minum, itu semua tuh cuma 4 galon itu. Loh, jaraknya dari kota ke tempatnya itu jauh memang, Cek? Enggak, cuma 20 menit ya. 25 menit. Cuman itu kan kayak pedalaman banget gitu, maksudnya bener-bener di tengah hutan gitu. Maksudnya di dekat pantai, view-nya bagus banget. Pasti udah tahu ya, view-nya bagus banget. Betul. Tapi maksudnya itu masih belum memadai. Jadi ya, mungkin kesulitan ya. Iya, masih dari kota betul-betul masih kampung gitu, masih virgin lah gitu ya, masih nature, very nature gitu. Jadi waktu itu udah nggak ada air, nggak ada listrik, kita harus
berantem sama nyamuk gitu kan. Cik Agnes nggak mikir tuh waktu pindah ke sana, Cik Agnes nggak bilang salah aku ini pilihannya. Nah itu dia maksudnya gini, ya udah di sana sih yang ya aku percaya itu kekuatan yang Tuhan kasih sih beneran. Maksudnya aku nggak, kalau aku pikir sekarang kok bisa ya gitu lewatin gitu. Tapi aku percaya waktu itu Abraham waktu keluar dari maksudnya waktu Abraham juga keluar itu, aku percaya kalau bukan dukungan dari Sarah, dia juga mungkin nggak bisa keluar gitu, ngerti nggak? Jadi kita jadi tuh seorang sebagai pasangan butuh support system ya, C. Betul. Jadi aku percaya sih, maksudnya ya Tuhan kasih Kemampuan. tuntunan ke dia, ya kita sebagai perempuan, kamu kok apa sih ya ikut aja gitu. Maksudnya ya kita percaya kalau misalnya memang ini dari Tuhan pimpin kok, Tuhan maksudnya Tuhan akan pelihara kok gitu. Iya, Sebentar. Tapi tanya dulu kok ya. Jujur ini ya, Cek, jujur. Pernah ngeluh nggak tapi? Jadi dari tadi aku ngeluh nggak? Pernah ngeluh nggak? Aduh, coba ya aku nggak diajak ke sini gitu ya. Aduh, capek banget sih bikin ke mall ya. Pernah. Ngeluhnya tuh nggak kayak gitu ya. Ngeluhnya mungkin nangis ya nangis capek aja, mungkin lagi capek gitu ya, maksudnya apalagi pas di sana aku yang paling sedih tuh kalau lagi lihat kita foto-foto traveling ya. Foto-foto di Jakarta. Iya, maksudnya foto-foto kok hidup aku kayaknya baru 1 tahun lalu masih begini, masih enak gitu ya, kok sekarang kok hidupku udah di tengah hutan. Udah hitam banget, udah kayak apa sih ya, pokoknya ya kalau aku dulu dunia terasa indah, sekarang agak suram gitu ya, Cek ya. Aku jujur, aku salut sekali sama istriku ya. Aku sangat tambah cinta gitu ya. Waduh. Maksudnya aku nggak bisa gambarin gitu kalau aku kawin sama orang lain. Bener-bener gitu ya. Ya loh, jangan kan pokok kita aja terharu loh. Iya. Kalau aku kawin sama orang lain belum tentu loh, mungkin cerai kali. Dia bilang ya udah kamu pulang. Bener. Tapi ini benar-benar teruji kan? Jadi paling nggak kolektor bisa lihat gitu loh. Wow, ini istri yang luar biasa yang aku dapat dari Tuhan, dan it's amazing gitu kan. Betul. Sebentar, karena betul. Seseorang yang tulus dan supportive gitu ya, kok. Iya. Karena gini loh. Karena zaman sekarang kan siapa sih cewek nggak mau hidup nyaman gitu ya. Ini bahkan sudah tahu hidup nyaman tapi mau balik mungkin 30 tahun ke belakang, 40 tahun ke belakang gitu. Istilahnya gitu kan. Iya kan? Istilahnya it is not simple kita pikirin gitu, dan pasti itu Roh Kudus yang bekerja. Dan kita bersyukur dengan adanya begitu bonding antara saya dan Agnes, antara saya dengan anak. Bonding kita semakin kuat gitu. Karena kita di sana kan istilahnya tidak banyak yang kita bisa lakukan. Maksudnya ya kita justru quality time bareng-bareng. Secara quality time tentu iya. Maksudnya secara waktu pandemi juga tambah quality time gitu ya. Mungkin ini sih kayak mungkin salah satu contoh ya. Kayak selama ini kan Koko pelayanan ya, aku cuma lihat aja dia melayani gitu ya, ya diurapi Tuhan gitu. Tapi justru waktu saat susah gini aku bisa lihat tuh dia juga penuh perjuangan, ngerti nggak? Dia tuh apa sih, tunggu ya aku kayak mau nangis. Effortful banget ya. Iya, jadi kayak misalnya aku capek gitu ya, dia bisa bantuin tanpa disuruh, kayak cuci piring, jemur baju gitu. Itu maksudnya mungkin aku punya bahasa kasih aku kan action. Jadi aku ngerasa tuh ya kita benar-benar sama-sama susah sama-sama gitu. Dia gitu, dia ada menurut aku sih kasihnya dia tuh terlihat gitu, nyata banget buat aku waktu saat susah ini gitu. Ya, mungkin dulu kalau nggak susah mungkin ada Mbak, paling misalnya aku minta bantu paling tolong angkatin gitu kan. Tapi kalau ini kan kita nggak ada siapa-siapa gitu, mau nggak mau dia turun tangan sendiri gitu kan. Cuci piring kalau dia lihat aku susah, aku capek sekali, dia toto aku ke dapur, aku lihat di sana ya, anggap dapur di sana ya. Dia tiba-tiba ke dapur lihat ini cucian kok sudah bersih gitu. Terus
ini baju siapa yang gantung gitu. Jadi itu jadi ya betul, jadi bonding apa ya kayak gitu-gitu yang malah bikin kita tuh merasa tambah cinta lagi gitu, tambah gitu. Ya maksudnya gini ya, maksudnya ya namanya kan suami istri ya, buat saya begitu. Maksud saya tidak bisa melihat kalau kan kita tahu ya, bisa gitu. Maksudnya gini, tidak pernah terlintas itu dalam pikiran saya itu kalau tugas istri begini, tugas cowok begini. Itu tidak ada batasan buat saya gitu. Selama saya bisa melakukan apapun itu, kalau saya lihat istriku memang lagi capek gitu ya saya lakukan. Padahal itu bukan bagian saya sebenarnya, gitu loh. Mungkin saya bisa tunggu, mungkin nanti tunggu dia sudah tidak capek baru dia melakukan. Tapi kan buat saya, kalau saya lihat kayak begitu, ya kenapa saya diam aja gitu? Saya harus lakukan itu karena itu bagian sama itu. Makanya sebenarnya gini ya, kadang-kadang saya sebel aja gitu. Saya mesti gini, padahal kita tidak pernah ikut seminar suami istri, konseling waktu kita married pernikahan. juga tidak pernikahan juga kita tidak melakukan itu gitu loh. Maksudku, jadi kalau saya lihat zaman gini sekarang, saya bukan mau ngomong apa, tapi come on, tidak perlu begitu juga bisa. Yang penting kita itu tahu diri. Kita ini ketika kita bilang kita di janji nikah, kita mau sehidup semati, susah bareng-bareng, gak duit suka. Gitu, ya, lakukan itu gitu loh. Nah, sekarang kalau tidak mau lakukan gimana gitu? Padahal saya juga capek, saya juga kerja, harusnya kan saya juga capek, Agnes juga capek. Ya sudah, bagian Agnes cuci piring gitu. Tapi saya nggak bisa aja gitu. Ini buat saya sih itu sesuatu tanpa disuruh ya. Ini tanpa disuruh loh. Jadi, nah makanya action itu lebih besar sih daripada cuma inisiatif sendiri gitu ya. Betul, daripada kita cuma ngomong. Bahkan security saya di sana itu yang tahu saya, yang sebelumnya tahu ini Edward Chan ini, dia tahu gitu. Dia tahu ini artis gitu. Kok bisa melakukan itu? Masa? Betul. Seorang Edward Chan, what? Gitu banget ya. Nah, satu hari itu dia pernah lihat begitu, saya lagi cuci piring, saya lagi kayak begitu ya, gantung baju, tiba-tiba dia ngomong, dia bilang, bos, dia orang sana ngomong saya bos gitu ya, maksudnya mungkin, padahal saya enggak suruh ngomong bos gitu, cuman mereka yang panggil, mereka bilang, bos, saya tahu bos ini kan artis besar ya di Jakarta gitu, saya kaget aja bos mau melakukan ini, bagian ini kan bagian perempuan. Dia ngomong tuh sambil nangis, dia ngomong sambil nangis. Jadi maksudnya dia gini, saya banyak belajar dari bos. Kita di sini tuh kalau cowok itu pegang piring, pegang cuci baju itu haram buat mereka, itu kayak menjatuhkan harga diri gitu. Itu bagian perempuan gitu. Tapi bos mau melakukan, padahal bos kan bukan kayak orang kayak kita aja nggak mau, apalagi bos gitu. Harusnya bos juga nggak mau. Saya cuma bilang satu, istri capek, kita harus bantu. Bagaimana kamu bisa mengasihi istri kalau model kayak begini aja kamu udah mau lakukan gitu. Itu omong kosong itu gitu. Jadi dia sampai nangis, dan itu bukan, ketika dia ngomong gitu itu memberkati saya loh. Itu memberkati saya, padahal dia yang diberkati gitu. Dia sampai bilang, bos, kita belajar banyak dari kehidupan bos, kita belajar banget. Nggak usah ngomong khotbah, nggak usah ini, nggak usah. Tapi hanya dari lihat itu aja dia udah dapat banyak sekali, dia bilang. Waktu dia ngomong gitu saya pun dapat banyak. Tiba-tiba Tuhan bilang, nah inilah khotbah yang sesungguhnya, gitu loh. Ini lebih daripada kamu nyanyi di panggung, Edward. Dia bilang begitu. Jadi saya bilang, iya Tuhan. Jadi saya juga dapat banyak belajar gitu. Jadi kadang-kadang saya kalau waktu balik ke Jakarta gini ya 2 bulan yang lalu saya baru balik. Tentu pelayanan itu banyak juga yang berdatangan lagi. Cuman saya masih belum berani ambil karena anak saya yang kedua belum vaksin. Kan saya takut ya. Saya takut spread gitu. Buat saya pelayanan sih aman gitu. Tapi kan kita kan bisa membawa gitu ya. Jadi saya bukan bilang gimana, tapi saya rasa pelayanan saya memang udah bergeser gitu. Buat saya pelayanan gereja oke, saya masih akan tetap melakukan itu pun kalau saya diundang gitu ya. Tapi kalau tidak itu kan I don't really care tuh gitu. Maksudnya Tuhan sudah kasih pelayanan yang sesungguhnya buat saya sih sebenarnya. Melihat anak-anak kampung di sana, mereka susah bagaimana, saya harus bantu mereka untuk hidup, harus mengajarkan mereka dan sebagainya. Nah, itulah
ministry saya jadi bergeser gitu. Ministry saya bukan cuma as a public figure di panggung, tapi as benar-benar yang menyentuh, bukan apa yang penolong buat mereka ya. Betul. Saya juga sering sekali pelayanan kampung, saya juga sering gitu. Tapi ini beda aja gitu. Ini beda aja dan kenapa saya tahu ini panggilan Tuhan? Semua kan dari buah ya. Pasti ya. Bagaimana kita mengukur bahwa ini panggilan Tuhan dan bisa enggak fulfill panggilan Tuhan itu terlihat dari buah sebenarnya. Jadi teman-teman semua Justin gitu ya, namanya menurut maksud saya paling gampang lah gitu. Kalau mau melihat seseorang public figure, lihat dari buahnya aja deh. Jadi kalau dia kalau kita di panggung tentu kita akan ngomong semua baik. Pendeta, hamba Tuhan, penyanyi, semua kita akan ngomong baik gitu. Tapi yang paling penting, yang paling akan kelihatan pasti kenyataan. Gitu ya. Kalau kenyataannya di luar itu ngomong keluarga, tiba-tiba dia bercerai gitu. Ya udah, berarti selama ini cuma omong kosong. ya gitu ya. Karena itu buahnya. Mau alasan apapun ya, apapun itu buahnya. Itu yang akan dilihat orang juga. Iya, kan? itu akan dilihat orang. Jadi tidak bisa. Nah, sekarang saya kaget. Maksudnya Tuhan liatin lagi. Memang Edward, aku tahu kamu tuh susah sekali gitu. Maksudnya saya tahu Bapak di surga pun pasti melihat saya pun, saya juga susah gitu, hancur pasti ya. Tapi karena tetap mau melakukan itu ya kelihatan memang mulai tempat itu jadi berkat. Kebun-kebun itu yang saya kasih bibit orang sana lakukan tumbuh berbuah-buah. Mungkin sudah pernah lihat hasil-hasilnya. Itu kelihatan dan dibagikan, lebihnya dijual untuk mereka. It's not for me, tapi for them. Jadi itu kelihatan. Nanti tempat ini pun akan jadi, Umratu akan jadi. Tentu akan menggunakan orang-orang lokal. Karena saya selalu akan pakai orang lokal. Karena saya kepingin build ekonomi orang lokal di situ. Jadi jadi kayak gitu. Ya maksudnya ya kayak gitulah gitu. Jadi kalau mamanya sebenarnya ya kalau banyak hal sebenarnya yang kita bisa pelajari dari apa yang sudah disampaikan oleh Ko Edward, juga Cik Agnes. Cuman memang kalau dalam kehidupan, apalagi sudah dalam kehidupan suami istri, pengertian itu harus selalu jalan. Kalau yang cowok mungkin egonya harus lebih ditekan. Kalau tadi Ko Edward benar-benar leave it all, jadi meninggalkan semuanya. Jadi nggak semartabatnya apa, orang pikir bahwa itu direndahkan, tapi ternyata kalau buat Ko Edward ya that's not a problem. Iya, nggak masalah. Harus aku perbuat. Itulah kasih yang harus aku tunjukkan. Sedangkan itulah yang akan membuat cinta dari pasangan ini akan terus ada, akan terus menyala, gitu kan? Karena kalau enggak, anggaplah kalau maunya ternyata Ko Edward waktu itu tidak membantu. Akhirnya mungkin Cik Agnes ada dongkol di dalam hati. Iya, ada rasa kesal ya. Kenapa sih saya ini capek terus nggak dibantu dan sebagainya. Padahal Ko Edward sendiri capek gitu kan. Tapi karena ada kasih yang dilakukan saat itu, itulah yang membuat hati itu terus berkobar-kobar. Hati itu terus ada gitu kan. Kasih itu selalu mengalir. Dan itu yang harus Spiritness juga pelajarin ya. Mungkin kalian juga keluarga-keluarga muda yang beberapa saat ini secara pandemi kalian terus kumpul di rumah. Terus karena sering di rumah, banyak pembicaraan atau pertengkaran kecil. Kalian juga harus belajar dong, seperti Ko Edward sama Cik Agnes, bagaimana mereka menghandle itu. Tunjukkan kasih, tunjukkan bagaimana kalian saling pengertian satu sama lain, saling mengalah satu sama lain. Kalau tadi Ko Edward bilang nggak masalah kok kalau aku harus turun tangan gitu, aku juga capek, tapi aku kalau harus bantu istri, it's okay gitu kan. Nah, kita juga mau dong, Spiritness juga belajar hal-hal tersebut, seperti yang juga kita dapat dari Ko Edward sama Cik Agnes, bahwa itu juga menginspirasi kita. Kita akan balik lagi setelah beberapa pujian berikut ini, kita masih mau membahas tentang anak-anak dari Ko Edward sama Cik Agnes. Tetap di Spirit. Okay.
berikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Di setiap persoalan kau turut bekerja, mendatangkan kebenaran
Spirit. Yang Spiriters balik lagi ya, masih di The Inspirator, pastinya bareng sama Monroe, Justin, dan juga Edward Chen, serta C. Agnes Chen juga ya. Yes. Dan masih membahas tentang Umarato Resort ya, Just ya. Mungkin boleh dong Monroe tanya nih ke Ko Edward ya. Ko, sebenarnya ada nggak sih sesuatu yang meaningful gitu di balik nama Umarato Resort? Tuh, ya, karena kan kalau buat kita ini agak asing, apa sih artinya gitu. Iya kan, Just kayak, apa sih artinya, kayak kita nggak pernah dengar gitu. Jadi mungkin boleh dong kok ceritain sedikit sebenarnya ada meaning apa sih di balik nama Umarato Resort ini? Oke, jadi resort udah pasti orang tahu ya. Tapi yang lebih ditekankan adalah Umarato. Umarato itu dari bahasa Sumba, nama satu tempat rumah. Uma itu rumah. Rato itu tempat petinggi-petinggi kayak imam lah gitu, kayak istilahnya boleh bilang pendeta lah, pokoknya imam-imam lah gitu ya, yang ditinggikan begitu lah. Nah, kenapa saya namakan itu? Karena tentu yang pertama, waktu saya pertama kali injak, sebenarnya ini cerita panjang, kalau mau diceritakan tidak selesai sih sebenarnya. 1 jam itu siaran kita nih bisa overtime gak ya? Overtime bisa. Ya, karena ini jadi tempat ini pun saya mungkin secara garis besar aja ya, tempat itu tidak pernah saya lihat sebelumnya waktu saya beli. Kamu bisa bayangin ya. Jadi saya tidak pernah lihat, saya cuma mau membantu orang tua saya waktu itu. Ada masalah lah gitu ya, tapi saya bantu dan saya take over gitu ya. Karena ada orang lain yang harusnya beli, tapi orang itu bikin masalah dan orang itu bermasalah dengan orang tua saya, dan orang tua saya sampai direndahkan gitulah, dan saya tidak terima. Saya dilapor oleh orang di Sumba bahwa orang tua saya di humiliate lah gitu ya. Nah, saya tidak terima, jadi saya bilang saya take over semua, saya bilang begitu. Padahal waktu itu saya tidak punya dana, saya tidak siap dana untuk itu karena itu kan tiba-tiba. Ya, singkat cerita, tapi Tuhan bikin mujizat, Tuhan pertolongan Tuhan, perkenan Tuhan tuh sampai akhirnya semuanya bisa lah intinya gitu ya. Dengan susah payah gitu ya. Bisa. Makanya saya tidak pernah lihat tempatnya kan. Nah, suatu saat ketika engkong saya meninggal, kita disuruh pulang semua ke Sumba. Nah, ketika habis penguburan itu baru saya pingin tahu. Saya bilang, "Papi, ini tempat yang kemarin tuh saya ambil di mana gitu tempatnya." Nah, waktu saya dibawa, saya langsung tersujud di satu tempat, di tempat paling ketinggian di situ. Saya nangis karena saya lihat itu betapa beautiful, betul luar biasa cantiknya. Depannya pantai, jarak dengan pantai dekat sekali, kiri kanannya lembah, jadi kayak Swiss gitu ya. Belakangnya hutan gitu ya, ada monyet dan segala macam. 360 derajat tuh view-nya bagus banget gitu. Dan buat saya itu waktu itu saya sepertinya kayak saya tersungkur di situ, lalu saya cuma bilang ini, wow, ini luar biasa gitu. Dan tentu sebagai saya orang worshiper, saya penyanyi gitu, saya penyembah, tentu kita menyembah di situ kan. Maksudnya ucapan syukur gitu. Iya. Kok Tuhan, aduh puji Tuhan, kok Tuhan kayak lagi blessing in disguise lagi gitu kan. Nah, saya namakanlah, karena saya worshiper, saya mencari nama yang ada berhubungan dengan itu. Makanya, jadi maksud saya ini adalah the place of worshiper gitu. Karena apalagi kan firman Tuhan bilang di puncak gunung Tuhan bertahta gitu kan, di gunung, di atas gunung gitu kan. Siapakah yang bisa naik ke atas gunung Tuhan gitu kan? Firman Tuhan bilang. Jadi saya merasakan kayak di situ nih, visi yang Tuhan kasih ini akan menjadi sesuatu tempat yang untuk pemulihan, untuk menjadi berkat buat sekelilingnya, pemulihan buat pasangan suami istri. Jadi tempat itu, makanya kenapa resort ini kalau jadi pun nanti itu pasti ada ministrinya di situ. Untuk pemulihan. Mon, berarti kita harus cari pasangan, Mon, untuk bisa ke Umarato. Gimana ya, agak berat ya. Maksud saya bukan cuma as a pasangan ya, tapi secara pribadi juga dengan Tuhan. Jadi tempat untuk bisa kamu retreat di situ, kamu bertemu Tuhan di situ, kamu mendapatkan inspirasi baru di situ gitu ya. Kamu bisa secara single pun kamu bisa menjadi
melayani di situ. Nah, bisa cocok gitu. itu Mondot sama Justin. Kita berdua aja, Mon. Yes. Let's go. Kamu tahu aja aku nggak punya pasangan ya, karena Mondot nggak punya pasangan ya udahlah, aku temenin aja gitu ya Jus ya. Oh, enggak apa-apa dong. Kan untuk melayani tidak perlu pasangan juga kan. Benar. Yang penting bisa nyanyi aja. Yang penting bisa nyanyi, nanti dia nyanyi di sana. Oh, enggak perlu. Jadi contohnya kalau umpama yang nginap nanti yang book villa itu umpama seorang dokter. Nanti saya kasih option, dokter mau ndak untuk melayani. Mungkin cara bersikat gigi yang benar buat atau bikin klinik. Memberikan edukasi ya kok ya. Betul, buat orang-orang sekeliling, anak-anak kecil tuh kita, kalau yang orang yang pinter ngomong, kalau kalian ya Justin dan menurut itu kan broadcaster gitu ya. Berarti kalian kan pinter ngomong ya. Bagaimana mengajarkan mereka cara berkomunikasi yang baik, ngomong. Saya rasa semua orang punya talenta yang bisa dibagikan gitu kan. Ya mungkin kalau tidak bisa juga uang ya silakan bagiin uang gitu. Beli susu, beli beras, beli apa aja bagiin gitu. Jadi nanti ada satu wadah yang saya bangun. Ini belum bangun karena saya butuh dana gitu ya. Untuk nanti tentunya ke depan saya akan bikin suatu event atau apalah fundraising gitu ya untuk bikin aula ini. Jadi aula itu untuk semua orang bisa ministry di situ. Wow, gitu. Tidak sabar ya seperti menurut. Ya. Jadi ya. Jadi meaningful. Pergi ke sana bukan cuman leisure, bukan cuman vacation, tapi also ada ministry juga. Betul. Bagus sekali, luar biasa. Saya orang ministry, jadi saya kepingin semua orang supaya gitu. Visi kita kan gitu, ya visi kita gitu. Betul. Kita ngomong-ngomong tentang faith dan love. Pernah nggak sih? Ini kan kapan hari kan si Justin Faith ya, kan pernah nyanyi Jangan Pernah Menyerah itu sampai viral kemana-mana lagu itu kan, sampai diputar, sekuler pun diputar gitu kan, diputar di mana-mana pokoknya. Sampai saya setiap hari Justin mendengarkan lagu itu di radio gitu. Orang request terus soalnya lagu Jangan Pernah Menyerah. Sampai pagi, siang, sore, malam lagu itu terus. Pernah nggak sih sebenarnya kalau Cek Agnes sendiri ngelihat anak-anak terus akhirnya pingin menyerah gara-gara aduh anak-anak kasihan dah, atau justru malah dengan melihat anak-anak Cek Agnes malah tambah semangat, bener ini yang dari Tuhan. Pernah nggak seperti itu Cek Agnes? Ya maksudnya pas di Umarato gitu maksudnya? Ya pas di Umarato. Oh ya maksudnya ya lihat kan tinggal di tenda. Bisa malah semangat gitu kan. Kalau kita ngomongin anaknya dulu ya, maksudnya kalau anak-anaknya sendiri sih Faith sama Love sih, mereka puji Tuhan mereka nggak mengeluh gitu. Jadi kalau mereka mengeluh itu sempat. Tapi ngeluhnya tuh gitu, ya. Paling karena mau makan enak aja gitu. Ngeluhnya tuh dia demen, ya paling dia kayak kepengen makan Yoshinoya gitu. Ya favoritnya. Jadi paling ngeluh itu doang si Faith gitu. Tapi untung puji Tuhan, maksudnya dia ya puji Tuhan, ya Tuhan nggak kasih aku ujian yang itu sih. Jadi soalnya kalau anak-anak mengeluh itu kan aku jadi sebagai orang tua kan kepikiran pasti ya, kita juga nggak konsen gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya supaya kalian tahu kondisi kita di sana tuh, yang pertama-tama tuh kita cuman pilihannya berteduh di dalam tenda atau di bawah pohon. Jadi kita nggak bisa berteduh dimanapun. Gitu. Jadi kalau malam kita sembunyi di dalam tenda, tapi udah mulai siang matahari naik kan panas di tenda kan juga, walaupun di dalam kan tapi panas sekali kan. Nggak ada AC kan, nggak ada apapun di sana. Betul. Jadi kita harus keluar di tenda dan berteduh cuma di satu pohon dari pagi sampai sore, makan malam langsung kita masuk tenda lagi gitu. Wah. Nah, makanya kita hitam semua waktu itu hitam. Saya hitam. Anak-anak juga hitam. Karena di bawah cuma di bawah pohon gitu. Tapi kok bisa tahan juga ya? Kok bisa tahan juga ya anak-anak ya? Mereka kan ya itu dia. Di situ kan nggak ada internet juga kan saat itu ya? Ya puji Tuhan ada. Jadi Tuhan makanya saya tuh kayaknya Tuhan itu kasih favor gitu ya. Tempat itu satu-satunya tempat yang di daerah situ yang internetnya juga kuat di situ, kencang. Jadi makanya kita anak-anak tetap bisa sekolah gitu, bisa online.
gitu. Wow. Nggak bayangkan Untung ya ya kalau ya. nggak ada internet, bener-bener seperti Bener, Survival Challenge. Iya, soalnya kan Benar. gimana anak-anak Bener, tetap ya. harus sekolah kan. Kan anak Iya, harus iya. sekolah. Iya, betul. Jadi untuk sebenarnya Justin kalau pikir sih sebenarnya mungkin waktu sekolah anak-anak ke kota gitu, sekolah dulu terus Enggak. balik lagi Enggak. gitu. Ternyata enggak ya, memang ada Nggak internet ada. di situ ya. Bener-bener kita di hutan selama Full. hampir setahun. Iya. Wow. Anyway, mungkin karena saking indahnya pemandangan di belakangnya mungkin dikira virtual background gitu ya, Ko, ya. Kalau saya lagi zoom in Lagi gitu, sekolah. kayak wah, ini belakangnya kayak Yang lucu waktu wisuda ya, COVID wisuda gitu ya. Waktu topi gini kan kita kan online semua tuh. Ya cuman dia sih satu-satunya yang di outdoor di bawah pohon. mungkin beberapa yang nggak ngerti merasa kayak wah keren banget ya, dia pakai virtual background dari Iya. mana kayak gitu Padahal ya, kayak beneran ya kan. Ya gitu. Jadi dari puji Tuhan dari mereka nggak menyerah dan aku ngelihat mereka juga, maksudnya mereka nggak mengeluh. Terus ya itu buat aku belum ada perasaan kayak mau nyerah gitu, belum. Justru senangnya kita sebagai orang tua, justru kalau aku ya gitu ya, karena aku kan dari keluarga yang susah, jadi kita memang dari kecil sudah biasanya dididik disiplin keras gitu ya. Bukan dididik juga sih sebenarnya, dibiarin, tapi mau nggak mau mandiri sendiri ya. Ya, aku yang harus belajar survive mandiri gitu kan. Nah, anak-anak zaman sekarang kan tidak mandiri sama sekali sebenarnya. Gitu ya. Makanya Justin juga kaget melihat Justin sama Love bisa gitu. Betul. Jadi waktu di sana mereka tuh banyak belajar. Mereka bagaimana mereka bisa menghargai air panas. Mereka menghargai... by the way, sorry. Kita berbulan-bulan kita mandi pakai air dingin loh, bukan pakai air panas. Jadi buat orang kota tuh mandi pakai air dingin tuh sangat-sangat menderita. harap ya. Jadi sampai nggak sakit semua badannya. Ya enggak, Ya. mungkin sakit pun jadi nggak bak. Iya, jadi nggak rasa. Kan kaget ya, air dingin digebyur-gebyur, aduh dingin semua gitu biasanya kayak. Karena kan aduh, memang agak nggak kaget. ada listrik, nggak ada apa, kita nggak bisa mandi air. Banyak beberapa tuh ini anak-anak sampai kaget. Misalnya gini ya, waktu pertama kali datang di Sumba kan kita tinggal di mamaku. Rumah mamaku kan di kamar gitu ya. Tapi kan mungkin kita kan biasa gitu, anak-anak juga biasa gitu ya. Nah, waktu kita tinggal di tenda, lalu ada 1 minggu kita balik Sincia waktu itu ya, kalau tidak salah Sincia, Imlek kita balik ke kota gitu ya. Akhirnya nginap lah di rumah mami. Di kamar yang itu sama. di kamar yang sama ya. Anak-anak bisa begini, wow, ternyata kamar ini besar ya. Ternyata kamar ini besar ya, dia bilang. Sebelumnya tidak terasa. Ya, dia bilang, why this room so big, dia bilang. And oh god, air panas, dia bilang, so good, dia bilang. Mereka bisa mensyukuri hal-hal yang kecil ya. Betul itu yang pertama. Yang kedua, mereka mau nggak mau bantu pagi-pagi sebelum sekolah online, mereka bisa sapu-sapu. Kan itu tempat saya kan besar sekali ya, gitu. Kan banyak daun-daunan jatuh, kan tidak ada mbak, tidak ada siapa-siapa. Jadi ya, ayo kita aja bilang, Daddy Love, ambil kokofet, ambil sapu, ya apa yang bisa dilakukan, lakukan, bersihin. Jadi anak-anak itu dilatih yang tidak pernah pegang sapu, jadi pegang sapu. Jadi kayak gitu dah. Maksudku, saya percaya banget itu ada suatu memori yang mereka tidak akan lupa. Yes, pasti. Betul. Tidak akan lupa. Tidak Jadi kalau akan untuk hidup, melupakan. betul. Kalau untuk hidup senang semua orang bisa, gitu ya. Tapi untuk hidup susah belum tentu semua orang bisa. Jadi mereka punya kesempatan hidup susah ini. Jadi ya mereka mengenal dunia di luar zona nyaman, di luar comfort zone-nya gitu kan ya, Ko. Betul. Jadi silakan Ko. Iya, jadi gitu sih. Yang menarik ini ya, mungkin jadi mengakhiri sesi ini kita mau tanya sebenarnya rencana bakalan menetap di mana nih? Jakarta atau di Sumba, atau akhirnya dua-duanya harus jalan Jakarta Sumba. Tapi nanti kita akan bahas ya. Nanti kita break dulu. Nanti kita akan balik lagi. Tetap di Spirit. Selalu biru, tetapi
Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Menyerah bukanlah jawaban, putus asa bukanlah jawaban. Selama kita masih bernafas, masih ada mujizat. Bangkitlah, Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan putus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Spirit, spirit, spirit. Balik lagi di The Inspirator. Kalau tadi sempat kita ngobrol-ngobrol bareng Agnes, bareng Edward ya, kita tanya banyak waktu mereka mengerjakan hal di Umarato Resort dan mereka sudah seperti memberikan sudah hatinya, tenaganya, lo ya dong, semuanya rasanya gitu kan untuk Umarato Resort ini. Akhirnya dalam tanda kutip ini menetapnya di mana sih, ini bakalan mau di Jakarta atau yang di Umarato aja? Atau jalan dua-duanya ini? Mondar mandir.
baru sebenarnya tadi siang kita lagi ngomongin ini di mobil sih berdua gitu. Maksudnya memang sampai sekarang kita kan ya ini jadi gini, keputusan yang sangat berat gitu ya. Cuman susah, bukan berat, maksudnya susah banget gitu. Kalau tapi barusan kita ngobrol, bisa nggak ya Beb kita bayangin nanti kalau nanti kita udah pensiun, kita merah susu sapi di hutan, kita bercocok tanam gitu. Wow, kembali ke zaman pegalut dikit. Iya, tapi memang sebenarnya itu salah satu kita punya, karena ya kita punya mimpi. Kita punya mimpi sebenarnya dulu. Kita sempat ngomong. Pengen ya kita kayaknya tuh hidupnya tuh kayak ya benar-benar santai-santai. Iya, aku merinding loh, Cek. Aku dengerin cerita Cece ini merinding loh. Nggak ada orang yang punya bayangan bahwa kedepannya mereka akan malah terjun di sana ya. Iya loh. Orang mikirnya aku ke depannya itu aku bakal pelayanan lebih lagi ke bangsa-bangsa ya kan, ke sini gitu kan. Kalau ini enggak, kalau bisa macul di sawah, merasa sapi gitu. Sampai merinding loh justru. Ya, benerkah itu impian? Sebenarnya gini, ya gitulah, maksudku gini. Kalau kayak gitu mungkin dia ya nggak tahu ya, saya juga bukan gimana ya, kan masing-masing orang beda gitu ya. Kalau saya dan Agnes itu memang dari dulu sebelum apa-apa memang kita sempat kepikiran gitu. Nah makanya kenapa lucunya kok Tuhan sediakan gitu. Kenapa nggak tanah di Jakarta aja atau apa gitu kan? Kenapa bisnisnya balik lagi ke Sumba gitu kan? Iya benar, boro-boro jauh-jauh Bogor, Puncak kan masih bisa. Betul. Nah, ya nggak tahu apakah ini juga memang jawaban doa kita gitu yang Tuhan jawab atau apapun. Jadi tapi gini, saya cuma mau bilang bahwa dari awal waktu saya lihat ada tadi list, maksudnya Justin sama Monroe itu suruh tanyakan 5 tahun, 10 tahun ke depan itu apa. Yes. Dari dulu saya tidak pernah punya planning target seperti itu. Karena untuk hidup besok aja udah susah lah istilahnya begitu ya. Ya kan firman Tuhan bilang hidup sehari cukup sehari gitu. Ya kesusahan sehari cukup sehari gitu. Jadi apalagi saya hidup dengan keadaan yang tidak banyak uang dulunya gitu ya. Tapi sekalipun ketika Tuhan berubah hidup saya seketika, ketika 2002 album saya tiba-tiba jadi booming dan sebagainya, saya jadi Edward Chen, dan boleh dibilang saya Tuhan berkati luar biasa gitu ya. Tetap saya tidak pernah punya mimpi yang jauh atau ambisi yang jauh-jauh begitu, tidak pernah saya. Jujur saya tidak pernah. Karena mungkin orang bilang gitu, ini Edward Chen paling goblok nih, mungkin ya gitu ya. Mungkin tadi kan, ya tau, justru bilang tau. Nggak, itu nggak bilang goblok loh aku. Ya, enggak apa-apa. Banyak kok, banyak yang bilang saya goblok sih, enggak apa-apa. Gitu ya. Mungkin orang, tapi jujur ya, Justin sama Montut, ini saya ngomong selalu, dimanapun saya diwawancarai, saya selalu, kalau ditanya bagaimana mimpinya, mau kemana, atau kamu pingin apa gitu, saya tidak pernah punya mimpi kayak begitu. Saya tidak pernah bilang, wah, saya nanti banyak uang, saya mau beli Ferrari, atau saya punya, saya tidak pernah gitu. Gitu, karena buat saya itu useless buat saya. Even saya bisa beli gitu. Jangan contohin jauh-jauh gitu, kayak handphone aja gitu umpamanya. Dulu ya, saya handphone mau tiap minggu juga ganti bisa. Mau handphone yang paling mahal pun saya bisa beli. Tapi saya tidak pernah mau beli begitu gitu. Karena apa? Ya itu, memang bukan ambisi saya itu gitu. Karena Tuhan pakai saya jadi begini, saya sudah sangat bersyukur. Saya tidak pernah menyangka akan bisa lihat New York, tidak pernah melihat Eropa, tidak pernah melihat seluruh dunia gitu ya. Tapi dengan melayani Tuhan bisa bawa saya begitu around the world begitu. Jangankan begitu, bisa berduet dengan idola saya Don Moen aja saya tidak pernah mikir gitu ya. Itu salah satu di Indonesia penyanyi siapa yang bisa berduet dengan Don Moen? Gitu kan istilahnya gitu. Betul. Ya saya siapa? Saya bukan worship leader, tidak terkenal juga, tidak terlalu terkenal istilahnya gitu. Banyak orang lebih hebat ngomong bahasa Inggris, saya nggak bisa ngomong Inggris lancar. Saya dari kampung. Tapi ada aja hal-hal yang Tuhan taruh, karena Tuhan kasihkan apa? Karena saya tidak pernah punya mimpi
ambisi untuk sesuatu itu. Ngerti ya? Contoh paling gampang umpamanya, saya menulis lagu. Saya kepingin lagu saya dinyanyikan penyanyi top ini, idol ini. Kalau saya melakukan itu juga bisa, tapi saya tidak pernah. Selama ini tidak pernah. Justru orang yang lain itu yang minta nyanyi lagunya sendiri, tanpa saya sorong-sorong begitu, istilahnya gitu ya. Jadi sebenarnya contoh simpel. Ini terlalu berambisi ya, kok ya? Betul. Saya orangnya paling tidak berambisi, tidak pernah berambisi. Jadi mengalir. Jadi ya, kalau mau bilang mengalir juga tidak juga ya. Tapi kalau mengalir dalam rosi ya itu harus ya gitu ya. Yeah. Tapi kalau mau bilang mengalir artinya apa gitu, malas-malasan, no. Saya sangat bekerja keras. Sangat bekerja keras. Tapi makanya tidak bisa dibilang mengalir. Kan mengalir itu takutnya orang image-nya santai-santai, tiba-tiba Tuhan bawa begitu. No, enggak ada. Tuhan semuanya dikerjakan. Kalau mengalir usaha ya. Pindah di Sumba, guys. Iya. Kita masuk hutan, guys. Iya. Iya, Sumba tetap. Jadi harus ada effort, selalu ada effort yang kita harus lakukan dan Tuhan akan memberkati gitu. Itu udah pasti gitu. Jadi apapun saya lakukan ketika bidang ketika saya menyanyinya mulai penghasilannya mulai tidak bagus nih karena pandemi. Ya, karena ini kan sesuatu yang tidak bisa dipungkiri ya, pandemi gitu kan, semua orang kena gitu kan, bukan karena saya jadi tidak ada pelayanan lagi, bukan, tapi karena ada pandemi jadi saya tidak ada pelayanan gitu ya, begitu ya. Nah sekarang secara manusia kita harus berjuang dong, bener dong, anak tetap harus sekolah, keluar duit dan segala macam duit, semua harus bayar insurance, bayar ini, bayar tetap harus, mau gimana ya. Tuhan juga punya banyak cara gitu, jadi tapi mungkin orang kan pikir gini ya, saya ditawarin jadi worship pastor umpama, atau saya maunya istilahnya bisnis di gereja lagi gitu, istilahnya rasanya it's not me gitu loh, it's not me gitu. Kalau mau berbisnis kayak bikin album orang, produserin orang, oke, gitu, saya lakukan itu. Tapi kalau untuk supaya karir saya jadi pendeta, habis jadi worship leader jadi pendeta jadi full timer jadi gembala sidang, is not me. Sorry to say. Wah, ini kira-kira sudah menjawab pertanyaan kita nih kan ya. Ini sudah menjawab pertanyaan kita rasanya, menurut ya bakalan di Sumba ini. Jadi apapun itu saya keluarkan semua apa yang saya punya, apa yang Tuhan titipkan buat saya untuk sesuatu yang baru yang tidak juga saya tahu. Tapi karena apa? Karena ada misi yang besar di situ. Yes. Tetap menjadi berkat buat banyak orang. Dimanapun kok Edward berada ya. Betul, dimanapun berada. Tidak harus di dalam gereja melulu, nyanyi di panggung melulu gitu. Shalom, hari ini mau nyanyi lagu ini. Nggak deh, maksudku. Itu formalitas aja ya kok ya, nggak pengen berada di hal-hal yang stuck di situ gitu. Bukan juga, maksud saya gini, kadang-kadang kita orang Kristen sudah terlalu dinindah bobokan gitu. Maksudnya kita hidupnya itu di awang-awang gitu. Padahal kita ini hidupnya di dunia yang butuh perjuangan, butuh tantangan, tantangan sudah banyak, butuh iman yang bekerja gitu loh. Yes. Bener ya, kalau saya cuma hidup sebagai penyanyi gitu, saya tidak perlu iman. Kalau orang bilang perlu iman itu omong kosong. kayak pendeta, aku gitu ya, diundang nyanyi gitu. Aku udah tahu aku mau nyanyi apa, aku harus ngomong apa, aku udah tahu gitu. Nggak perlu persiapan pun bisa gitu. Bisa, tapi kalau kayak begini-begini kan di luar comfort zone saya kan. Yes. Nah, mau nggak mau saya harus mengandalkan Tuhan dong. Betul, justru di saat-saat begitu, makanya di saat-saat terendah kita, itu waktu terbaik untuk mengandalkan Tuhan. Kau yang selalu ku andalkan. Bener kan? Sebuah lagu juga yang saya tulis. Bisa dilanjutkan kok. Pergumulan gitu kan. Nah, sampai akhir sih. Habis nanti, jangan. Jadi maksud saya itulah yang justru yang membuat iman saya juga bertumbuh, pengenalan akan Tuhan saya bertumbuh, pengenalan akan istri anak juga bertumbuh gitu loh. Jadi saya sangat miris aja gitu. Makanya kalau mendengar orang Kristen kok bisa begini, kok bisa begitu, saya juga nggak ngerti kenapa ya gitu ya. Apa karena terlalu banyak KKR, terlalu banyak
apa ya juga udah ngerti gitu loh. Bisa juga bingung gitu maksudku. Ya gitulah. Jadi kalau buat Ko Edward sendiri sama Cik Agnes, boleh satu-satu deh, Ko Edward dulu habis itu Cik Agnes ya, yang mau diberikan pesan-pesan untuk anak-anak muda di luar, untuk pasangan muda. Iyalah C, buat pasangan-pasangan muda di luar gimana bisa bertahan di saat-saat yang sulit. Ya, mungkin aku cuman kasih kayak satu prinsip yang kita pegang gitu ya. Jadi waktu kita sudah jadi suami istri gitu ya, waktu menikah. Tapi untuk semua. Ya ini untuk semua sih. Jadi waktu kita melakukan sesuatu tuh maksudnya kita tuh jangan punya prinsip yang apa nih yang bisa aku dapatkan gitu, tapi apa yang aku bisa lakukan untuk pasangan aku, ngerti nggak? Jadi fokusnya tuh jangan lu kasih gua apa ya, lu kerja, maksudnya menuntut orang lain gitu, jangan. Justru fokusnya tuh apa yang gua bisa lakukan buat pasangan gua ya. Jangan cuma take tapi juga harus give gitu ya, Ce. Betul. Justru kita jangan pikir take-nya gitu. Maksudnya menurut aku itu lebih ke gitu. Ya, kayak misalnya apalagi waktu kita lagi susah begini, ya itu harus ada prinsip itu gitu. Apa yang gue bisa lakukan ya? Apa yang bisa aku bantu buat Edward ya? Gitu. Kalau misalnya kita mengeluh, itu kan bukan malah ngebantu dia, tapi kan malah dia juga capek gitu. Jadi satu titik itu aku sampai yang aku lihat foto-foto gitu kan, foto-foto yang 1 tahun yang lalu aku masih bisa bahagia banget gitu kan. Terus tiba-tiba aku kan kayak baper, terus aku nangis gitu kan. Dia nggak ada, dia lagi tidur, tapi aku nangis sendiri gitu. Terus aku tiba-tiba tuh kayak Tuhan tuh bilang gini, loh Agnes, yang menderita tuh bukan cuman kamu loh, suamimu ikut menderita loh. Jadi jangan think that you're the only victim gitu. Your husband tuh juga sama-sama menderita di sini gitu. Jadi ya setelah itu iya aku menderitanya bareng kok sama dia. Jadi ada yang nemenin aku menderita. Jadi definisi susah senang bersama, tapi susahnya ya harus bareng juga ya. Iya, jadi maksudnya dia susah, jadi bukan cuma aku doang gitu. Jadi pikirinlah apa yang kita bisa bantu buat dia juga gitu, ngerti nggak? Jadi jangan pikir apa yang bisa aku dapat, tapi pikir apa yang bisa aku lakukan. Gitu. Wow. Itu jarang dilakukan sih, itu hanya biasanya dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Kita manusia kadang nggak mau mikir gitu. Tapi itu bagus, itu pesan yang bagus biasanya. Kebanyakan untuk pasangan-pasangan muda juga itu benar-benar perlu ya, karena kadang kita mikir tentang kita dan kita. Aku kayak gini, kamu dong, kamu harus terima aku apa adanya gitu ya. Kalau ini enggak, kamu harus memberi yang terbaik apa yang kamu bisa. Kalau Ko Edward sendiri? Enggak ada ini sih satu kejadian yang bikin aku merubah cara pola pikir aku gitu ya. Jadi satu kali Edward kan pelayanan. Terus ini sebelum pandemi ya, jauh sebelum pandemi. Jadi satu kali Edward sibuk pelayanan, terus aku di rumah. Nah, terus tiba-tiba mertuaku datang nih, yang laki-laki. Mertua laki-laki aku datang. Terus papi marah. Kenapa ini keran, ini lampu mati, ini keran tidak jalan gitu kan. Aduh, logatnya sudah ikut berubah ya, baru setahun ya, Cek. Sudah lama di Sumba. Sudah mau jadi orang Sumba ini. Jadi bilang, kenapa ini lampu mati, kenapa ini keran tidak jalan, kenapa tidak kasih betul gitu. Terus gitu aku bilang, tapi saya sudah bilang sama Ko Edward, udah 2 minggu, 3 minggu yang lalu, tapi Ko Edward nggak pernah benerin, aku bilang gitu. Terus papi malah marah, dia bilang, kok tidak lihat itu Aci itu dia punya suami cuma tahu memancing, dia punya suami tidak pernah kerja, itu Aci paling pintar cari uang gitu. Terus dia bilang, terus bagaimana sudah kalau Ko Edward nggak bisa kalau Edward mati atau apa tidak bisa kerja, jadi kok tidak bisa hidup sudah, dia bilang gitu kan. Terus waktu itu aku kaget juga sih, aku bilang waktu itu kan konsep kita tuh ya itu bagian laki-laki lah, ganti lampu, naik tangga kan, pegang kunci, pegang obeng, itu maksud aku tuh dulu tuh kita pikir itu sebagai laki-laki punya tugas. Laki-laki, iya betul. Tapi saat itu aku pikir betul juga ya,
nanti kalau ada apa-apa sama Edward, misalnya dia sampai nggak bisa kerja, masa aku mati bodok-bodok gitu, istilahnya begitu kan, ngerti nggak? Jadi, tapi setelah itu aku langsung koreksi diri, betul juga, maksudnya itu juga untuk kebaikan aku gitu loh. Kenapa kok aku harus tunggu dia yang melakukan itu? Kenapa nggak aku? Akhirnya Cici juga kerjain. Amin. Akhirnya Cici kerjain juga, itu keran. Iya, jadi sampai sekarang aku udah bisa ganti lampu, ganti keran, mau disuruh apapun aku bisa. The real independent woman ya, wanita mandiri. Cuman ganti laki-laki aja yang belum bisa. Aduh, jangan sampai itu ya. Jangan dong, Ce. Wow, iya, jadi pantesan kok Edward kemarin ada keluarin itu kan, kalau Agnes sebenarnya mau ninggalin aku bisa, aku ninggalin Agnes bisa ya, tapi melihat perjuangan kalian berdua, wah ternyata kalian luar biasa. Enggak lah, maksudnya benar gitu. Kenapa aku posting gitu? Karena selalu pasti ada alasan gitu buat orang itu untuk bercerai, untuk tinggal. Ya, pasti alasannya 1000. Adalah karena aku dan cinta, cocok, udah cocok, udah visi. Loh, kalau gitu yang pilih siapa? Yang milih siapa? Intinya gitu kan, dibalik gitu. Yang pilih siapa? Lalu waktu kamu habis pilih, kamu janji nikah itu ngapain gitu loh? Iya, benar. Jadi ya gimana kok? Gimana? Oke, aku cuma mau bilang kalau ada suatu quotes ya, di mana dia tuh bilang kalau misalnya ada 1001 alasan untuk kamu berpisah, untuk kamu gak setia, tapi cuma butuh satu alasan yang cukup kuat untuk kamu bisa stay sama pasangan kamu, untuk kamu memilih setia. Bener gak sih kok? Bener ya? Betul. Jadi intinya mungkin aku melanjutkan dari Agnes gitu ya, maksudnya kalau buat saya itu makanya sebenarnya artinya intinya adalah love itu kan sacrifice gitu ya. Yes. Love is sacrificing gitu. Jadi begitulah cinta Tuhan udah berkorban buat saya dan teman-teman dan saudara semua yang melihat. Jadi konsep cinta itu ya ambillah konsep cinta yang benar gitu. Jangan dengar lagu cinta atau lihat orang artis yang cinta, itu omong kosong semua, itu omong kosong. Lihat cuma satu. Halusinasi. Jadi peganglah satu cinta yang sejati, cuma cinta yang Tuhan Yesus yang lakukan. Yes, itu yang benar. Itu cinta yang benar. Ditinggalin sama dia punya murid, dia tetap cinta. Ditinggalin siapa aja dia tetap, bahkan ditinggal bapaknya aja dia cinta juga bapaknya. Gitu loh. Jadi that's the only reason. Itu cuma ada satu alasan itu, ya itu cinta itu. Nah, itu pun saya belajar ya, bukan saya dan Agnes ini yang perfect banget gitu ya. Kita berjuang gitu, kita juga bertengkar, kita masih perang dingin, ngomong atau sebentar aku mau ini dia mau itu, nggak cocok. Tapi intinya satu apa ya? Aku sebagai laki-laki, saya tidak pernah malu untuk minta maaf dulu. Wow. Itu prinsip saya dari dulu. Itu prinsip saya dari dulu. Benar saya tidak ataupun salah ya kok? Benar ataupun salah. Ini bukan cuma ngomong doang ya. Ini bukan cuma ngomong doang. Sorry. Ya nanti kita minta konfirmasi sama Cik Agnes kok. Boleh. Saya punya harga diri juga kan. Maksudnya kalau sekali dua kali oke ya. Tapi kalau berkali-kali gitu saya merasa saya benar. Kok ngapain saya minta maaf ya gitu? Sebel. Tapi endingnya tetap saya minta maaf. Wow. Karena kan gini, karena cewek itu kan pasti kan diamnya lebih lama ya. Waktu bertengkar itu kan dia kan lebih lama lah gitu ya. Lebih lama betul, bisa betul. Untuk di counter gitu ya. Nah, masalahnya kalau kayak begini kan gak enak ya suami istri ya gitu ya. Maksudnya kok kayak gini ya gitu, diam-diaman gitu. Sebel-sebelin. Nggak bisa. Pokoknya kalau udah masuk malam itu dia udah nggak bisa. Nggak bisa. Dia mau gengsi kayak gimana pun pasti dia datengin aku. Aku awalnya gengsi. Betul. Aku awalnya gengsi, tapi lama-lama aku yang mengalah, aku yang kalah gitu. bukan mengalah karena terpaksa untuk supaya baik ya. Mengalah bukan berarti harus dikalahkan, bukan berarti harus kalah gitu kan. Mengalah untuk menang juga bisa gitu kan. Mengambil hatinya si Cik Agnes. Betul. Tapi sebenarnya bukan cuma mengambil hati sih, tapi karena memang ini something wrong gitu loh. Ada perasaan itu yang mungkin orang nggak punya ya. Saya juga nggak ngerti. Bukan karena saya minta maaf supaya jadi baik, tapi karena kayak cuman cuman kayak asal-asal ya, asal-asal. Yang penting selesai. Tidak. Tapi ada dendam enggak. Saya orangnya paling nggak mau dendam. Makanya tipe saya itu orang yang frontal banget. Kalau saya ngamuk.
Saya nggak suka, saya langsung ngomong nggak suka. Saya nggak bisa yang iya tapi nggak suka, nggak bisa. Even sama siapapun gitu, sama siapapun. Jadi ya udah, rasanya nggak enak gitu kalau nggak ngomong gitu, kalau nggak gitu. Ya akhirnya kita mau memperbaiki gitu, maksudnya baik gitu. Jadi intinya apa ya, itu ya berkorban, ya jadi ya gitu. Tapi ingat ya, anak-anak muda, bukan artinya kamu melakukan apa aja untuk berkorban sampai tubuhmu dikasih berkorban, bukan ya. Sekali lagi ya, itu salah, itu nggak boleh ya gitu ya. Dalam arti berkorban itu apa? Dan itu berkorban seperti yang saya jelaskan tadi ya, bukan masalah yang tentang seks atau apa, itu nggak boleh, ya. Takutnya laki-laki nanti dengar tuh Edward bilang harus kamu harus berikan, kamu harus korban, kamu harus berkorban. Betul. Nah itu bahaya. No, bukan itu ya. Pokoknya kalau udah ngomong itu udah pasti, itu udah benar, itu udah pasti salah. Tapi lebih kepada sesuatu yang sesuatu yang bernilai kekal lah gitu ya. Gitu. Jadi kebenaran. Ya, kebenaran. Jadi mungkin itu pesan saya juga sekaligus. Jadi ya buat yang sudah berpasangan atau yang belum berpasangan, ya mari belajar gitu, Nah, apalagi yang belum berpasangan, ya udah nggak usah terlalu jaim-jaim menurut saya gitu loh. Maksudnya kalau memang putus ya putus, emang lu siapa gitu kan. Emang gak jodoh aja ya kan. Betul, kalau memang gak jodoh ya sudah lah. Kecuali kalau sudah married ya mau nggak mau kan istilahnya begitu. Kamu udah milih, udah kawin kan istilahnya gitu. Berarti udah betul-betul deadlock, udah nggak bisa apa-apa gitu loh. Tapi kalau belum itu ya terserah gitu. Nggak cocok ganti, nggak cocok ya ganti gitu. Ya gitu. Tapi bukan berarti tidak cocok. Kadang-kadang kita yang tidak mau mengalah juga mungkin kan, kita tidak mau mengerti gitu kan, masih ego. Jadi ya itu perlu dibangun sih, maksudnya perlu dibangun gitu. Jujur ya, saya tidak pernah pacaran gitu, kecuali dengan atlet. Jadi kalau mau bilang saya nggak ngerti how to berpacaran, ya memang saya juga nggak ngerti how to berpacaran. Ya tapi bukan ngomong sombong ya, maksudnya kita udah berapa tadi, 14 tahun ya. Ya lumayan lah gitu, dari orang yang pacaran, ganti-ganti pacar. Ya 14 tahun ya not bad lah gitu kan. Untuk 14 tahun tapi untuk public figure itu termasuk fenomenal. Fenomenal, betul. Kalau untuk yang biasa-biasa mungkin biasa ya Moni ya. Tapi kalau yang mereka public figure, sering dilihat orang, kan banyak tantangan dari luar. Banyak haters, ada netizen ya kan. Betul. Itu fenomenal. Wah, ini tipe cowok langka ya kok Edward ini, karena tipe yang satu untuk selamanya gitu. Iya, tapi saya banyak kekurangan kok. Saya orangnya cepat emosi, saya gampang untuk counter gitu ya. Saya gampang counter itu ya. Tapi maksud saya gini, kalau mau mencari kelemahan, semua orang pasti punya kelemahan gitu. Yes, pasti. Yang penting kan bagaimana solusi endingnya gitu. Itu pasti semua orang punya kelemahan, tapi banyak yang tidak bisa endingnya baik karena tidak tahu cara solusinya bagaimana gitu. Tapi alangkah baiknya kita tahu nilai akhirnya itu apa gitu, yaitu ya saling mengerti, memaafkan. Ada satu lagu yang saya tulis juga, Aku dan Seisi Rumahku kan, itu salah satu lagu yang juga Aku dan Seisi Rumahku. Bukan itu. Itu udah lagu jadul, ada lagu baru. Aku dan Seisi Rumahku itu lagu aku tulis, dan puji Tuhan viewersnya udah 2 M lebih sih. Jadi sangat jadi berkat gitu. Karena tadi saya bilang visi misi saya juga sebagai penyanyi adalah membangkitkan keluarga gitu ya, family thing. Jadi ya di situ itu semua list lagu saya itu udah ada semua, itu firman Tuhan sama itu yang saya khotbahkan biasanya sih dari lagu-lagu saya sendiri gitu, karena itu ada poin-poin firman Tuhan di situ. Nah ya intinya seperti itu gitu. Mari kita sama-sama ya belajar benar-benar, bukan cuman ngomong gitu. Biar sakit lakukan gitu, biar rasanya tidak nyaman lakukan gitu. Yes. Karena kan ini untuk untuk kebaikan bersama, dan bukan cuma kebaikan, untuk menyatakan imanmu sama Tuhan sebenarnya. Makanya kemarin di postingan saya itu bukan seperti cuman karena kita melakukan itu firman Tuhan, tapi itu menyatakan imanmu sebenarnya. Yes. Itu bahwa kamu iman, bahwa kamu tuh mengasihi Tuhan, kamu percaya sama Tuhan gitu. Bagaimana kita bisa mengasihi, kita percaya kalau yang di depan kita nggak bisa mengasihi
gitu kan. Kita percaya itu omong kosong, makanya banyak sekarang orang Kristen yang omong kosong gitu. Omong kosong. Cuman tapi kok itu bisa bantuin kita juga berdoa dong untuk mereka yang di luar, mereka yang mendengarkan kita, mereka juga pasangan-pasangan muda yang mungkin juga lagi struggle gitu kan. Mereka juga lagi perjuangan untuk meyakinkan diri yang benar dari sebenarnya pasangan dari Tuhan gitu kan. Nanti kok itu bantu doa, atau Cik Agnes yang mau doa. Tadi sudah janjian Cik Agnes yang doa. Iya, kita sudah. Bareng-bareng lah, kita bareng-bareng berdoa. Kalau ada yang kurang mau tambah boleh lah. Saling mengisi. Duet aku doa, dukung doa dari belakang. Ayo doa ya. Ya, mau kita tutup ya doa? Ya, kita doa. Oke, thank you. Sekali lagi terima kasih Tuhan buat kesempatan waktu yang sebentar aja Tuhan, mungkin 40 menit 1 jam Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami mendapatkan sesuatu yang baru, yang besar dari Tuhan untuk ingatkan setiap kami Tuhan. Tuhan, kami tidak bisa apa-apa, kami orang yang berdosa, kami orang yang melakukan banyak sekali kesalahan Tuhan. Tapi kami mau membuka hati kami malam hari ini Tuhan, kami membuka hati kami, setiap pemirsa, setiap orang yang mendengarkan The Spirit Nurse. Kami membuka hati kami besar-besar Tuhan. Lawat kami, Roh Kudus lawat kami. Hancur setiap kekerasan hati kami Tuhan. Kami mau surrender all sama Tuhan. Sekali lagi kami tidak mau yang lain Tuhan. Kami mau Tuhan menguatkan hati kami, memberikan hati yang baru buat kami. Untuk kami sungguh-sungguh mengerti kasih-Mu. Kami tidak cuma banyak mendengar, banyak yang agamawi Tuhan, kami tidak mau. Tapi kami mau Tuhan, sekali lagi, ini bukti pernyataan iman kami. Kami mau melakukan apa yang Tuhan rindukan dalam hidup kami. Sekalipun sakit, tidak mengerti, rasanya tidak masuk akal, tapi kami mau melakukan atas dasar kasih Tuhan yang sudah dulu berkorban buat setiap kami. Ajar kami Tuhan sungguh-sungguh belajar seperti Tuhan Yesus sendiri. Karena ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan tidak mencari yang lain. Tuhan mencari iman kami di mana. Kasih kami di mana kan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, pakai setiap kami anak-anak muda atau orang tua, siapapun itu Tuhan. Kami bukan cuma menjadi orang Kristen yang seperti biasa-biasa lagi Tuhan. Tapi kami mau sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang berdampak. Amin. Lewat perbuatan, tingkah laku kami. Terima kasih sekali lagi. Layakan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat Ko Edward, juga Cik Agnes hari ini punya kesempatan untuk sharing dengan Justin, dengan Monroe, juga dengan semua Spiritness di luar sana. Thank you banget ya, Ko C. Thank you so much, Ko Edward, Cik Agnes. Sama-sama, Monroe. God bless you. Sama-sama. Spiritness juga di luar sana, kita berharap kalian sangat-sangat terinspirasi dengan apa yang sudah kita bicarakan. The love story of Edward and Agnes. Benar-benar perjuangan mereka sungguh-sungguh. Benar, perjuangan mereka itu menginspirasi nggak hanya Justin, nggak hanya Monroe, tapi kita juga merasa pasti Spiritness semuanya pasti akan bisa belajar juga dari perjuangan mereka gitu kan. Mereka saling perhatian, mereka saling menjaga kerendahan hati mereka itu loh yang luar biasa, humble banget mereka ini pokoknya. Dan Spiritness semuanya kalian juga jangan pernah menyerah pokoknya. Nah, jangan pernah menyerah. Nah, itu dia. Putus asa. Akhir kata buat Spiritness semuanya kita mau katakan keep the spirit, keep the fire, and God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.